back to school. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Jumpa lagi dengan Ibu Iska. Saat ini kita akan belajar matematika. Oke, saat ini kita akan masuk pada topik kita yang baru, yaitu tentang peluang. Nah, apa-apa saja yang akan kita bahas dalam peluang ini? Yang pertama itu adalah kaidah pencacahan. Yang kedua itu adalah peluang suatu kejadian dan komplement. Dan yang ketiga adalah peluang kejadian majemuk. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dengan yang pertama adalah kaidah pencacahan. Apakah kaidah pencacahan itu sendiri? Kaidah pencacahan itu sendiri dalam bahasa Inggris dinamakan dengan counting rules yang didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Apa-apa saja yang akan kita bahas di dalam kaidah pencacahan? Oke, kita mulai dengan yang pertama adalah aturan penjumlahan. Yang kedua adalah aturan perkalian. Yang ketiga adalah filling slot atau pengisian tempat. Yang keempat adalah permutasi. Dan yang terakhir itu adalah kombinasi. Jadi pada saat ini kita akan membahas dua yang ini. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Dan yang kedua adalah aturan perkalian. Kita mulai dengan aturan penjumlahan. Kalau dalam aturan penjumlahan itu sendiri adalah biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya dia hanya terjadi pada waktu yang sama dan tidak dapat dia dikerjakan secara bersama-sama. Dan biasanya dihubungkan dengan kata penghubung apa nih? Atau. Oke. Nah, dapat kita buat menjadi rumusnya yaitu apabila jika kejadian tersebut dapat terjadi dengan N1 cara, kemudian ada lagi kejadiannya dengan N2 cara sampai kepada yang namanya NP cara, maka kemungkinan kejadian yang terjadi itu adalah N1 tambah N2 tambah N3 sampai seterusnya sampai NP cara. Oke? Tanpa berlama-lama kita perhatikan contoh soal berikut ini. Untuk soal yang pertama, di rumah Iska terdapat 2 buah sepeda, 3 motor, dan kemudian 2 mobil. Nah, jika Iska ingin pergi ke Medan Mall, ada berapa banyak cara yang dapat digunakan Ibu Iska tersebut di dalam menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Oke, kita perhatikan bagaimana cara untuk menjawabnya. Bagaimana jika dihadapkan dengan soal seperti ini? Nah, kita perhatikan, Nak. Berarti kan Ibu Iska nih ceritanya saya mau pergi ke Medan Mall. Kemudian di rumah ada 2 sepeda, ada 3 motor, dan 2 mobil. Nah, apakah mungkin saya menggunakan ketiga jenis kendaraan tersebut? Apakah bisa saya menggunakannya sekaligus? Tentu saja tidak ya. Maka ini masuk kepada aturan penjumlahan. Maka banyak cara. Iya, banyak cara yang digunakan oleh Iska untuk pergi ke Medan Mall adalah berapa banyak sepedanya? Iya, sepedanya ada 2. Kemudian motornya ada berapa? Ada 3 ya. Kemudian mobilnya ada? Oke, ada 2. Maka kan saya boleh menggunakan sepeda. Atau saya bisa menggunakan motor. Atau saya juga bisa menggunakan mobil. Penggunaan atau ini ke dalam yang namanya aturan penjumlahan berarti ini kita apain? Kita tambahkan. Berarti 2 tambah 3 kita tambah dengan 2 berarti sama dengan 7. Jadi dia ada 7 cara. Oke, simpel sekali. Itu dia ya, Nak. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Dari kota A ke kota B ada beberapa jenis angkutan yang dapat digunakan. Ada 4 travel, ada 1 kapal laut, dan ada 2 pesawat terbang yang dapat dipilih. Ada berapa cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B. Nah, nggak mungkin kita langsung pakai ke berapa kendaraan ini. 1, 2, 3 ya, yaitu travel, kapal laut, dan 2 pesawat terbang. Tidak mungkin. Berarti ini sama nggak? Iya, sama. Langsung saja. Berarti banyak caranya. Sama dengan pertama apa? Travel. Itu ada berapa travelnya? Travelnya ada 4. Kemudian kapal laut. Kemudian pesawat terbang. Oke, pesawat terbang. Itu aja ya. Kapal laut ada 1, pesawat terbang ada 2. Berarti kan bisa menggunakan travel atau kapal laut atau bisa juga menggunakan pesawat terbang. Sama ya, Nak? Berarti langsung kita jumlahkan. 4 tambah 1, 5. Kita tambahkan dengan 2 sama dengan, wow, kebetulan sama ya. Jadi ada 7 cara.
cara. Itu dia nak di dalam aturan penjumlahan. Nah, kalau tadi sudah bahas kita kan tentang yang namanya aturan penjumlahan, kita masuk kepada yang namanya yang kedua dalam kaidah penjajahan itu adalah aturan perkalian. Bagaimana dalam aturan perkalian? Kalau tadi di dalam aturan penjumlahan itu dia tidak terjadi sekaligus, maka di dalam yang namanya aturan perkalian yaitu beberapa kejadian yang semuanya itu dapat terjadi sekaligus. Nah, di sini kata penghubung yang kita gunakan itu adalah kata dan. Sedangkan di dalam yang penjumlahan adalah atau tadi ya. Oke, nah bagaimana jika dirumuskan? Apabila suatu kejadian itu terjadi dengan N1 cara yang berbeda, dengan N2 cara yang berbeda, sampai dengan NP cara yang berbeda, maka dirumuskan dengan N1 kali N2 dikali titik-titik sampai dengan NP cara yang berbeda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dua buah kejadian itu adalah saling bebas. Nah, untuk lebih memahami di dalam aturan perkalian, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, contoh soal yang pertama di dalam aturan perkalian ya, yaitu Iska mempunyai 3 buah baju berwarna merah, hijau, dan biru. Iska juga mempunyai rok berwarna hitam dan coklat. Ada berapa cara memakai baju dengan rok dengan pasangan yang berbeda? Oke, kita buat di sini. Baju, kemudian menggunakan apa? Iya, rok. Jadi saya menggunakan yang namanya pohon faktor ya. Yang pertama saya menggunakan adalah baju berwarna merah, kemudian baju berwarna hijau, kemudian baju berwarna biru. Oke. Nah, kan boleh nih pasangan saya, kan roknya ada 2 macam ya, hitam. Bajunya merah, saya pakai roknya warna coklat. Kan boleh ya nak ya? Nah, kemudian saat saya pakai baju warna hijau, saya pakai roknya yang hitam. Kemudian saya pakai baju hijau, roknya warna coklat. Kan berbeda nih. Kemudian saat saya pakai baju warna biru, roknya hitam. Saat pakai baju warna biru, roknya warna coklat. Berarti pasangan ini apa? Merah hitam, merah coklat, hijau, hijaunya HC ya, hijau hitam, hijau coklat, biru hitam, dan biru coklat. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan menggunakan yang namanya pohon faktor nih ya, berarti saya mendapatkan berapa cara? Ada 6. Nah, bagaimana kalau saya menggunakan tabel? Ya kan? Maka saya buat di sini. Saya buat di sini adalah baju. Berarti bajunya apa nih? Merah, hijau, biru, gitu ya. Kemudian saya pakai di sini apa? Rok ya, nak ya. Roknya adalah hitam dan coklat. Kita tes, apakah sama dengan menggunakan tabel? Kita perhatikan merah hitam, merah coklat. Hijau hitam, hijau coklat. Biru ya, biru hitam, biru coklat. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata sama. Ada 6 cara. Ini juga ada 6 cara. Bu, bagaimana jika banyak nanti jenis warna baju saya? Bagaimana juga jika banyak jenis rok saya? Apakah kita harus menggunakan cara seperti ini? Tidak ya. Maka cara singkatnya itu adalah kita perhatikan, kan nih 2 ceritanya yang berbeda nih ya. Satu menggunakan baju, satu lagi menggunakan rok. Ini adalah kejadian yang berbeda. Nah, dalam kejadian yang berbeda ini saya kan bisa langsung memakai baju dan rok, ya kan? Baju dan rok berarti bisa sekaligus. Kalau bisa sekaligus berarti masuk kepada aturan perkalian. Berarti tinggal kalikan berapa banyak bajunya. Bajunya ada 3, kita kalikan dengan berapa banyak roknya? 2. Maka sama dengan berapa cara? Ya, ada 6 cara. Gitu dia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ayah akan melakukan perjalanan dari kota A menuju kota C melalui B. Dari kota A ke kota C melalui B, berarti B-nya di tengah ya. Dari kota A ke kota B, dia terdapat 4 bus. Oh, berarti pakai bus nih. Saya buat di sini bus pertama, baru bus kedua,
bus ketiga, kemudian bus keempat. Kemudian dari kota B ke kota C terdapat 3 bus. Oke, bus 1 udah kita buat bus apa ya? Bus X boleh ya. Bus X, bus Y, kemudian bus Z. Yaitu ada berapa? 3. Ini ada 4 bus. Dan yang ini ada 3 bus. Sekarang berapa banyak cara yang digunakan? A ya, pergi dengan menggunakan bus dari kota A ke kota C. Berarti sekali jalan nih. Gitu. Berarti dari kota A ke B berapa banyak, Nak? Iya, langsung saja ya. Berarti gimana nih? Iya, dari kota A ke kota B. Baru lanjut lagi dari kota B ke kota C. Dari kota A ke kota B. Berapa nih? Berapa bus? 4. Dari kota B ke kota C ada berapa bus? 3. Berarti di jumlah tuh dikali nih. Boleh kan? Langsung berarti dari kota A ke kota B, baru B ke C, berarti dia bagaimana? Iya, berarti dia sekaligus kita menaikinya. Karena apa? Kalau dari kota A ke kota B saja, baru kemudian dari B ke C itu tidak, berarti kan dia tidak sekaligus dia, Nak. Ini berarti kita tidak memilih ya, berarti kita sekalian jalan. Berarti ini dia baik, dikali, maka 4 kali 3 berapa? 12 cara, gitu dia. Oke, kita lanjut untuk soal yang nomor 3. Tono akan melakukan perjalanan dari kota A menuju kota C melalui kota B, kemudian pulang melalui kota B juga. Ini pergi dan pulang. Hampir mirip ya dengan yang tadi. Dari kota A ke kota B terdapat 4 bus, dari kota B ke kota C terdapat 3 bus. Berapa banyak cara Tono pergi dengan menggunakan bus jika pada saat pulang Tono tidak mau menggunakan bus yang sama? Oke, kita buat seperti yang tadi. Dari kota A ke kota C melalui kota B. Berarti ini bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Ini bus X, bus Y, bus Z. Oke, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, ini 1, 2, 3. Oke. Nah, berarti ini ada 4 bus, ini ada 3 bus. Berarti kan banyak cara. Kita perhatikan ya, banyak caranya. Berarti dari A ke C. Oke, berarti dari A ke C. Baru balik lagi dari C ke A. Hati-hati nih ya. Dari A ke C berarti AB ke dulu, baru ke BC. Dari C ke A berarti apa? C ke B dulu, baru dari B ke A. Oke, kita lihat. Dari A ke B ada berapa? 4 ya. Dari B ke C ada 3. Berarti ini dikali ya, Nak. Berapa nih? 12. Dari C ke B. Kan ini kan ada 3 nih. Tapi katanya tidak mau menggunakan bus yang sama. Berarti berkurang 1. Gitu dia. Kenapa? Misalnya kita pakai bus si X, berarti dia nggak mau lagi bus si X. Berarti bus siapa? Y dengan Z. Berarti berkurang 1 tinggallah 2. Kita kali dengan, ini udah 4. Berkurang 1 juga. Berarti kali 3. Berarti ini berapa? 6. Nah, permasalahannya adalah bagaimana ini? Apakah ini ditambah atau dikali? Nah, karena ini adalah sekaligus juga dan berbeda dia caranya, maka ini tetap kita kali. Gitu dia ya, Nak ya. Kenapa? Karena dia bukan pilihan. Artinya kita harus tetap pergi dan kita juga harus tetap pulang. Jadi nggak bisa kita memilih kita pergi aja Bu, kita nggak usah pulang. Makanya kita tambah, nggak boleh gitu. Maka dia harus kita kali. 12 kali 6 sama dengan berapa? Iya, jadi ada 72 cara. Itu dia ya untuk soal nomor 3. Kita lanjut dengan soal nomor 4. Wow, ada gambar ya. Dari kota A menuju kota D dapat melalui beberapa jalur pada gambar di bawah ini. Oke, A ke D. Ada pilihan ini ya. Gimana? Setuju ya, Nak ya? Nah, dari A ke D kita perhatikan. Berarti berapa banyak kemungkinan jalur? Katanya gitu kan. Berarti kita tulis di sini banyak kemungkinan jalur. Berarti ada berapa cara? Kita lihat ya. Oke, berarti dari A ke D. Langkah yang pertama adalah dari mana? Iya, dari A ke mana ini? Ke B, baru ke D ya. Dari A ke B, baru ke D.
Yang kedua yang mana nih? Dari A ke C ke D. Jadi bisa dua pilihan ya. Boleh melalui si B, boleh melalui si C. Berarti dari A ke C baru ke D. Nah, gitu dia. Nah, bagaimana dari A ke B berapa jalur? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Dari B ke D 1, 2, 3. Berarti 3. Ditambah atau dikali? Dikali ya, karena dia sekali jalan. Kemudian sekaligus A ke C. A ke C ada 1, 2, 3. C ke D 1, 2, 3. 3 juga. Berarti 3 kali 3 juga ya. Berarti sama dengan 12, di sini berapa? 9. Nah, bagaimana? Karena dia menggunakan pilihan, berarti ini dia pai. Iya, ini baru ditambah. Berarti ini apa, Bu? Gabungan dari penjumlahan dan perkalian. Ingat, nak, ini sering muncul di soal UNBK ya. Jadi ini merupakan salah satu soal UNBK Ibu ambil. Oke, 12 tambah 9. Iya, sama dengan 21. Oke, gimana, nak? Sudah paham ya? Soal nomor 5, dan Ibu yakin ini adalah soal kita yang terakhir ya. Kita perhatikan dalam pemilihan murid untuk lomba tari di suatu sekolah terdapat calon yang terdiri dari 4 orang putri dan 3 orang putra. Jika akan dipilih sepasang, berarti kalau sepasang ada putra dan putri ya. Terdiri dari seorang putra dan putri, udah dijelaskan di soal. Banyak pilihan memilih pasangan yang ada sebanyak berapa? A7, B12, C21, D42 cara, dan E itu adalah 104 cara. Oke, ini merupakan UNBK dari Matematika IPS ya, 2019, berarti sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, kita bahas. Berarti banyak caranya ya. Karena dipilih adalah sepasang ya. Berarti kalau dipilih sepasang apa? Putra dan putri. Nah, kita perhatikan ada kata apa, nak? Ada kata dan. Yang mana? Ini dia. Putranya ada berapa? 4. Putrinya ada berapa? 3. Berarti kalau menggunakan kata dan ditambah atau dikali? Dikali ya. 4 kali 3, ya udah 12. Berarti jawabannya adalah 12 cara. Wow, it's so easy ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah bola. Oke, gimana, nak? Oke, sudah paham ya? Bagaimana, anak Ibu? Ya, ternyata kita sudah di penghujung yang namanya pembelajaran kita di dalam peluang mengenai kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dengan aturan perkalian. Oke, kita ingat kembali dengan menggunakan kesimpulan kita. Yang pertama, aturan penjumlahan itu yaitu tidak dapat terjadi sekaligus dan menggunakan kata penghubung atau. Kemudian bagaimana dia dirumuskan dengan N1 tambah N2 tambah N titik-titik sampai dia dengan NP cara. Kemudian yang kedua mengenai aturan perkalian itu dapat terjadi sekaligus dan kata penghubungnya adalah dan. Bagaimana dirumuskan? Maka dia dikalikan. Berarti N1 kali N2 sampai dia NP cara yang berbeda. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Sampai ketemu kita di waktu yang akan datang, yaitu dengan materi kita yang baru, yaitu mengenai apa? Ya, filling slot atau pengisian tempat. Oke, terima kasih buat anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.